Shalom Alehem Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu gelar Theotokos bagi Maria. Tuhan dengan segala rencananya telah memberikan perlindungan bagi Maria. Bagaimanapun tugas mulia yang diembankan kepada anak darah Maria adalah tugas yang amat berat. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum hidup sebagai suami istri, kemudian dia hamil seperti yang sudah diungkapkan di atas, bahwa tidak mudah menjadi sosok Maria atau Miriam, maka Allah memberikan satu sahabat atau teman bagi Maria dari kerabatnya sendiri, yaitu Elizabeth, yang juga mengalami mujizat mengandung seorang putra pada masa tuanya, untuk menjadi teman sepenanggungan bagi Maria. Dan kita bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Maria melakukan perjalanan sekitar 180 kilometer, yaitu antara Nazaret ke Hebron di wilayah Yehuda. Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus menyambutnya dengan menyebut Maria sebagai Ibu Tuhanku, Adoni. Kita bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi, datang ke bumi untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Sebagai manusia, dia dilahirkan melalui perawan Maria. Karena peran Maria yang demikian penting ini, Gereja Purba sejak abad ke-4 Masehi memberinya gelar Theotokos, Bunda Allah. Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria pada tahun 330 Masehi, Bapak Gereja Gregory pada tahun 370 Masehi, John Chrysostom pada tahun 400 Masehi, dan juga Santo Agustin menggunakan gelar Theotokos kepada Maria, Ibu Yesus Kristus. Meski istilah Theotokos, Bunda Allah, secara harafiah persis tidak ada dalam ayat-ayat Alkitab. Tetapi bisa kita mengerti maknanya dengan dasar Alkitab di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Terlebih pada Lukas 1 ayat 42 sampai 43. Pada Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Ayat yang 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Pada ayatnya yang ke-42, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Ayat 43, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Ungkapan Elisabet yang menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku tentulah menguatkan Maria yang kemungkinan berada dalam ancaman hukuman mati karena dianggap perzinahan. Ungkapan penguatan itu juga menjadi penghiburan bagi kemungkinan cemooh dan hal lain-lain yang menyangkut kehamilannya yang tidak biasa itu. Ungkapan yang dilontarkan Elisabet yang merujuk kepada diri Maria sebagai ibu Tuhanku atau Adoni menyatakan bahwa Elisabet mengetahui betul dan memahami kehamilan Maria bukan sebuah aib, melainkan suatu kesukaan besar bagi seluruh bumi dan penggenap rencana Allah akan keselamatan bagi manusia. Dan itu kita bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 43. Dapat kita perkirakan keberadaan Maria di rumah Elisabet adalah perlindungan yang luar biasa bagi masa proses kelahiran Sang Mesias. Maria terlindungi oleh seorang imam Zakaria, yaitu suami Elisabet, dan juga terlindungi oleh sosok Yusuf yang menjadi suaminya. Gelar oleh Bapak Gereja Maria Bunda Allah, atau dalam bahasa Yunani Mater Theotokos, sama sekali bukan menyembah Maria seperti yang barangkali dituduhkan kalangan non-Katolik kepada Katolik. Karena yang pantas disembah hanyalah Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemanusiaan Sang Firman, Allah yang nusul ke bumi atau berinkarnasi, dimulai ketika Roh Allah menaungi perawan Maria. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Alkitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Bisa juga kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 36. Dan ditegaskan kembali di dalam pengakuan iman rasuli Nikea Konstantinopel. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ada banyak orang Kristen, bahkan yang gemar mengaku penuh Roh Kudus,
mereka menolak gelar Maria Bunda Allah. Padahal justru ketika penuh Roh Kudus, Elizabeth sanggup menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku, Adoni. Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Sesungguhnya mereka menentang Roh Kudus ketika mereka menolak Maria Bunda Allah. Dan sesungguhnya mereka tidak tuntas memahami Yesus Kristus. Pada saat mereka menolak Maria Bunda Allah, maka Yesus Kristus yang dilahirkan Maria itu adalah sekedar manusia. Tapi kalau orang Kristen juga mengakui bahwa Yesus adalah Allah, pertanyaannya, kapankah anak yang dilahirkan Maria tersebut Allah? Apakah ketika ia berumur 1 hari, 1 tahun, ataukah pada waktu berumur 30 tahun? Tentu, apapun jawabannya, dia bukanlah Allah, sebab Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Oleh sebab itu gelar Maria Bunda Allah sangat penting, sebab gelar itu tidak berhenti ditujukan kepada Maria, melainkan pada akhirnya diarahkan kepada sang anak yang dilahirkan, Maria itu sendiri. Artinya gelar itu mempertegas bahwa yang dilahirkan Maria bukan sekedar manusia, melainkan dia adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, gelar itu mempertegas keilahian Yesus Kristus. Dari materi ini sudah sangat jelas bahwa bagaimana keilahian Yesus Kristus itu dan kemanusiaan Yesus Kristus, sehingga sekaligus menangkal tuduhan kepada umat Kristen bahwa umat Kristen menyembah kepada 3 Allah, yaitu Yesus Kristus, Maria, dan Allah itu sendiri. Tuduhan ini adalah salah kaprah, salah alamat, karena sebetulnya tuduhan ini adalah ditujukan kepada bangsa Quraisy pada waktu itu, di mana Allah mempunyai 3 putri, yaitu Al-Uzza, Al-Mana, dan Al-Uzza, Al-Mana, dan ketiganya itu adalah dianggap sebagai putri daripada Allah. Jadi di sini sudah jelas bahwa tuduhan terhadap orang Kristen menyembah 3 Allah itu tidak benar, karena baik itu Maria sebagai Bunda Allah, tetapi orang Kristen tidak pernah menyembah Maria sebagai Allah. Yang disembah oleh orang Kristen ialah doktrin Tritunggal, ialah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barangkali itu saja penjelasan singkat mengenai istilah Theotokos bagi Maria. Mudah-mudahan dengan materi ini kita sudah bisa menjawab
apabila ada pertanyaan dari polemikus dari sebelah bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah, itu sangat sama sekali tidak benar. Karena yang mereka maksudkan ialah Al-Mana, Al-Usa, dan Al-Mana, Al-Usa, dan ketiganya itu adalah putri-putri daripada Allah. Barangkali itu saja yang perlu disampaikan. Semoga dengan penjelasan ini kita lebih memahami firman Tuhan secara mendalam. Dan akhirnya saya menyampaikan Salam Aleichem Bisem Hamasea. Terima kasih.